Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5042, Si Tianteng memulai terobosannya yang menantang surga. Lu Ming berbaur dengan kerumunan dan mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya. Dia memperoleh banyak informasi yang berguna. Ada dua kesulitan utama dalam menerobos ke asal-usul selama kesengsaraan asal-usul. Yang pertama adalah membuat benih asal-usul bertunas dan berubah menjadi akar asal-usul. Beberapa tetua manusia tengah berdiskusi di dekatnya. Hanya dengan berdiri santai di sana, para tetua manusia itu memberikan kesan bahwa mereka menyatu dengan langit dan bumi. Inilah wilayah asal. Jelaslah bahwa orang-orang tua ini semuanya berada pada tahap awal alam asal, dan mereka baru saja terbangun dari penyegelan diri mereka baru-baru ini. Orang-orang ini telah hidup lama dan mengetahui banyak rahasia. Benar sekali. Di bawah kesengsaraan asal mula yang besar, Anda akan ditekan oleh lautan semesta. Untuk mengubah benih asal mula menjadi akar asal mula lebih dari 10 kali lebih sulit dari biasanya. Itu juga sangat berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, benih asal mula akan runtuh di bawah tekanan lautan semesta. Pada saat itu tidak akan semudah runtuhnya benih asal mula. Ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa tubuh dan jiwa Anda akan hancur. Kata lelaki tua berjubah perak lainnya. Ini baru kesulitan pertama. Kesulitan kedua bahkan lebih berbahaya. Bahkan jika orang tersebut berhasil menerobos dan berubah menjadi akar asal, samudera semesta akan tetap menyerap dan melahap akar asal. Yang terpenting adalah bagaimana menghentikan pelahapan samudera semesta. Jika seseorang berani menerobos di bawah bencana asal, samudera semesta akan mengamuk dan kekuatan melahapnya akan sangat kuat. Jika seseorang tidak dapat menahannya, mereka juga akan mati. Orang tua di depan melanjutkan. Beberapa anak muda di sekitar mereka menjadi pucat. Kesulitannya terlalu besar. Awalnya, dalam kondisi normal, kesulitan untuk menembus ke titik asal sangat mengejutkan dan sangat berbahaya. Ada risiko kematian. Belum lagi dia berada di bawah kesengsaraan besar asal-usulnya. Itu benar-benar tingkat kesulitan neraka. Inilah perbedaan antara monster dan jenius biasa. Meskipun langkah ini berbahaya, ini juga merupakan sebuah kesempatan. Jika Anda melewatinya, jarak antara monster dan jenius biasa akan semakin melebar. Lebih jauh lagi, kesenjangan antara para jenius dengan level yang sama, apakah mereka telah melewatinya atau tidak, akan dengan cepat melebar. Legenda mengatakan bahwa di era terakhir, ada para jenius yang tak tertandingi di tanah yang tidak ternoda yang secara khusus mencari alam semesta di bawah malapetaka besar asal-usul dan pergi ke sana untuk menerobos. Ini adalah untuk meningkatkan batas atas mereka dan meningkatkan bakat dan potensi mereka. Seorang lelaki tua melirik ke arah pemuda itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Benar sekali. Konon, Kaisar Manusia Suanyuan dan Ratu Qiangu juga melakukan hal yang sama. Kata lelaki tua lainnya. Beberapa pemuda diam-diam cemberut dan tidak terlalu memikirkannya. Kaisar Manusia Suanyuan dan Ratu Kuno, orang macam apa mereka? Itukah Raja Manusia? Dia adalah sosok perkasa tertinggi yang mendominasi tanah yang tak ternoda. Bahkan makhluk dari tanah terlarang dan alam semesta lainnya akan menjadi pucat ketika mereka mendengar tentangnya. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Wajar jika tidak bisa berkompetisi. Seseorang tidak boleh terlalu ambisius. Namun, mata Lu Ming berbinar. Raja Manusia, apakah kau juga telah mengambil langkah ini? Lu Ming bergumam. Meskipun dia tidak narsis seperti Kaisar Manusia, dia masih memiliki ambisi besar dan ingin melangkah lebih jauh. Karena ada kesempatan seperti itu, dia tidak ingin melewatkannya. Mari kita lihat situasi Si Tianteng terlebih dahulu. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Si Tianteng yang sedari tadi beristirahat sambil memejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya dan mengangguk kepada para ahli dari klan tanaman merambat Yin. Mundur. Secara serempak, para ahli klan Yin Skyfin di sekitar Si Tianteng segera mundur dan meninggalkan puncak langit yang menjulang tinggi. Ledakan. Setelah orang-orang dari klan Anggur Yin Langit pergi, tubuh Si Tianteng meledak dengan aura yang kuat. Dia mulai membuat terobosan. Mata jutaan orang di sekitarnya berbinar. Sebelumnya, Si Tianteng telah menyesuaikan kondisinya. Jelas bahwa dia telah menyesuaikan kondisinya ke puncak dan akan segera mencapai terobosan. Aura Si Tianteng semakin kuat dan kuat, seakan tidak ada habisnya. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya merah dan hitam.
Orang bisa melihat bahwa ada bola cahaya di tubuhnya yang seperti matahari, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aura yang sangat kuat. Apakah ini level keempat dari terobosan batas? Beberapa ahli alam asal memiliki ekspresi serius. Dia tidak bergerak, tetapi auranya saja sudah membuat mereka merasakan tekanan. Mereka terkejut dengan kekuatannya yang mengerikan. Tentu saja, ini adalah asal-usul yang lebih biasa. Asal-usul yang benar-benar kuat tetap tidak tergerak. Aura si Tianteng masih meningkat. Lu Ming tahu bahwa si Tianteng sudah berusaha menerobos ke alam asal. Itu akan menjadi penting ketika auranya mencapai puncaknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan serangkaian suara gemuruh datang dari kedalaman kehampaan. Lalu, tekanan yang mengerikan tiba-tiba memenuhi udara. Tekanan kesengsaraan esensi telah meningkat. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Baru saja, Lu Ming jelas merasakan bahwa tekanan kesengsaraan besar asal-usul telah meningkat secara signifikan. Aku bahkan belum membuat terobosan, dan aku sudah menyebabkan keributan di lautan semesta. Sungguh mengejutkan. Cepat mundur. Mereka yang berada di alam asal mundur dengan cepat, langsung berpindah miliaran mil jauhnya untuk menjauh sejauh mungkin dari si Tianteng. Alasan mereka berhasil melepaskan diri dari segel dan keluar adalah karena kekuatan bencana asal mula utama telah melemah. Bencana itu tidak lagi memiliki pengaruh besar pada keberadaan alam asal mula awal. Namun, ketika si Tianteng menerobos, itu malah menyebabkan pergerakan aneh di lautan semesta, yang meningkatkan kekuatan bencana asal di area ini. Bagaimana mungkin kekuatan asal ini berani bertahan? Jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin akan mati sebelum si Tianteng bisa menerobos. Dengan adanya pergerakan aneh di lautan semesta, tekanan bencana asal meningkat pesat. Namun, hal itu tidak terlalu berpengaruh pada orang-orang di bawah asal. Mereka yang berada di bawah alam asal tidak mundur dan terus menonton. Aura si Tianteng terus meningkat, dan benih asal dalam tubuhnya mulai bergetar. Semua orang tahu bahwa ini adalah momen krusial. Saat ini, si Tianteng pasti berada di bawah tekanan yang sangat besar. Jika dia tidak berhati-hati, benih asalnya akan meledak dan seluruh tubuhnya akan hancur. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh di kedalaman kehampaan terus berlanjut dan menjadi semakin intens. Saat berikutnya, ruang dalam kehampaan terus berputar, membentuk pusaran. Ruang di atas pohon anggur surgawi itu terpelintir dan runtuh, dan sebuah lautan dapat terlihat melalui ruang yang terpelintir itu. Itulah samudra semesta. Lautan semesta bergulung-gulung dan bergelombang dengan ombak. Sungguh menakjubkan dan tampak mengamuk. Dari kejauhan, pusaran air itu tampak seperti sebuah mata, yang melihat ke bawah dari atas dan merusak tanaman merambat surgawi. Kaca, suara renyah bergema di seluruh area, menyebabkan jantung semua orang berdebar kencang. Semua orang melihat bahwa sebuah retakan telah muncul pada benih asal si Tianteng. Asal-usul benihnya retak. Apakah pohon anggur yang tumbuh di surga akan gagal? Omong kosong, itulah keadaan berakar dan bertunas. Si Tianteng akan segera berhasil menerobos. Banyak orang berteriak. Bab 5043, level root asal. Sebuah retakan muncul pada benih asal si Tianteng, menyebabkan banyak orang kehilangan ketenangan. Awalnya, banyak orang mengira si Tianteng akan gagal dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi, tetapi mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Si Tianteng akan berhasil menerobos, dan benih asal akan berakar dan bertunas. Hanya dengan mendobrak tembok sumber benih aslinya maka ia dapat berakar, bertunas, dan menumbuhkan akar aslinya. Seperti yang diharapkan, suara retakan terus terdengar saat semakin banyak retakan muncul pada benih asal. Setelah beberapa saat, retakan itu seperti jaring laba-laba yang menutupi seluruh benih. Kemudian, akarnya meluas keluar dari benih asal. Akarnya menyebar dan meluas ke seluruh bagian tubuh pohon anggur surgawi. Keberadaan asal muasal, akar asal muasal, berakar pada setiap bagian tubuh, bagaikan urat nadi, menyebar ke seluruh tubuh. Di atas akar asal, ia langsung masuk ke lautan dan terhubung dengan lautan semesta. Adapun jiwa, ia akan memasuki akar asal dan menggunakan kekuatan asal di akar asal untuk memelihara dan memperkuat jiwa. Oleh karena itu, bagi mereka yang berada di alam asal, akar asal adalah yang terpenting. Begitu akar asal hancur, konsekuensinya akan sangat serius. Semakin banyak akar muncul pada benih asal tanaman rambat surgawi.
Akar-akar itu menyebar ke seluruh tubuh dan kemudian perlahan tumbuh ke atas. Bagian dari akar asal perlahan muncul. Akar asal tampak seperti meridian, tetapi sebenarnya sepenuhnya terkondensasi dari kekuatan asal. Akar ini sangat keras dan sebanding dengan senjata dewa. Secara umum, sangat sulit untuk dipatahkan. Ada cara lain bagi para kultivator alam asal untuk bertahan hidup. Begitu akar asal mereka diserang dan hampir hancur, para kultivator dapat menyembunyikan jiwa mereka di akar-akar asal untuk melindungi jiwa mereka. Itu karena akar dari akar asal berakar di dalam tubuh. Selama tubuh tidak hancur total, akar asal masih bisa tumbuh kembali dengan akar di dalam tubuh. Dengan demikian, makhluk hidup di alam asal memiliki vitalitas yang sangat kuat. Sangat sulit untuk membunuh mereka kecuali tubuh fisik mereka menjadi abu atau jiwa mereka dihancurkan dengan kecepatan kilat. Meskipun keberadaan alam asal secara teoritis tidak akan mati bahkan jika akar asal mereka dihancurkan, tidak ada seorang pun yang kembali untuk mencoba. Pertama, ketika akar asal hancur, Anda mungkin tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan jiwa Anda ke dalam akar tersebut. Banyak jiwa orang hancur saat akar asal mereka hancur sebelum mereka bisa melarikan diri. Kedua, bahkan jika jiwa seseorang dapat melarikan diri ke akar dan menyelamatkan hidupnya, akan sangat sulit untuk menumbuhkan kembali akar asal setelah dihancurkan. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan akan sangat mengejutkan dan bahkan dapat memengaruhi kultivasi mereka di masa mendatang. Lagi pula, hanya sedikit monster yang bisa menghancurkan dan kemudian membangun kembali. Seiring berjalannya waktu, akar asalnya tumbuh lebih panjang dan lebih tebal. Pada akhirnya, pertumbuhannya berhenti ketika mencapai panjang 1 inci. Orang bisa melihat bahwa akar asli pohon anggur surgawi berwarna putih dan merah, seperti batu giok yang indah. Ini sukses. Akar asal dari asal yang baru ditembus panjangnya 1 inci. Si Tianteng telah berhasil menerobos. Luar biasa, dia berhasil menerobos malapetaka besar asal-usulnya. Dia benar-benar monster. Aku ingin tahu berapa level energi asal pohon anggur surgawi. Seharusnya tidak rendah, kan? Tentu saja, dengan bakat Heavenly Fin, energi asalnya tidak mungkin rendah. Setidaknya harus menengah. Banyak orang sedang berdiskusi. Akar asal juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Mereka dibagi menjadi level rendah, level menengah, level tinggi, dan level atas. Sebelum asal, semakin kuat kekuatan yang dikendalikan, semakin tinggi levelnya setelah diubah menjadi kekuatan asal. Tentu saja, sebagian besar pembudidaya memiliki akar asal tingkat rendah setelah menerobos ke asal. Ini termasuk banyak jenius, bahkan mereka yang telah menembus batas sekali atau 2 kali. Setelah menembus batas, akar asal mereka akan memiliki tingkat yang rendah. Terlalu sulit untuk mencapai akar asal perantara. Hanya mereka yang telah menembus batas 3 kali, yang awalnya mengendalikan kekuatan yang luar biasa kuat, akan memiliki akar asal perantara setelah terobosan. Misalnya, bagi seseorang yang berhasil menerobos ke alam asal sebanyak 4 kali, akar asal dia pasti berada di tingkat menengah. Sedangkan untuk akar yang berasal dari tingkat tinggi, bahkan lebih sulit lagi. Hampir mustahil bagi seseorang yang baru saja menerobos ke alam asal untuk memperoleh akar asal tingkat lanjut. Bahkan tidak ada 4 limit Breaks. Tentu saja, di era terakhir, ada 5 orang jenius yang tak tertandingi yang berhasil menembus level ekstrim sebanyak 5 kali. Mengenai apakah mereka mampu melakukannya, masih belum jelas. Sedangkan untuk akar asal bermutu tinggi, mustahil untuk memadatkannya karena mereka baru saja menerobos ke asal. Namun, level akar asal tidak tetap. Setelah menembus ke akar asal, jika ada kesempatan, masih mungkin untuk terus meningkat, tetapi tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Makin tinggi tingkat akar asal, makin kuat pula kekuatan asal. Ada banyak faktor yang memengaruhi kekuatan tempur seseorang secara timbal balik. Basis kultivasi, teknik asal, senjata dewa, baju zirah, dan akar asal. Tentu saja ada pula pengalaman bertempur, kesadaran bertempur, dan seterusnya. Tingkat kultivasi hanya salah satu aspeknya. Oleh karena itu, Lu Ming tersenyum pahit saat mendengar bahwa manusia di alam asal tahap awal dapat bergerak bebas. Beberapa eksistensi tampaknya hanya memiliki basis kultivasi timbal balik awal, tetapi kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. Meskipun Lu Ming mungkin telah menembus batas sebanyak 5 kali, lebih baik dia tetap bersikap rendah hati. Masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia.
Si Tianteng baru saja melewati tahap pertama. Di bawah kesengsaraan asal, adalah yang paling berbahaya baginya untuk membentuk akar asal. Seorang lelaki tua berkata dengan dingin. Banyak orang yang ekspresinya berubah, terutama anggota klan Dark Skyfin. Mereka tampak khawatir. Ketika akar asal seseorang hancur dalam pertempuran, jiwa orang tersebut masih dapat melarikan diri ke dalam akar tersebut dan menumbuhkan kembali akar asal tersebut. Namun, samudera semesta tidak hanya melahap akar-akar asal. Ia juga tidak melepaskan akar-akar itu. Ia mencabutnya dari akar-akar itu tanpa hasil apapun. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, gemuruh di kehampaan menjadi semakin keras. Lautan semesta tampak mengamuk, dan tekanan yang mengerikan bahkan lebih kuat. Pusaran air itu berputar cepat dan kekuatan melahap yang mengerikan menimpa si Tianteng. Itu dimulai. Hati semua orang bergetar, mengetahui bahwa saat yang paling penting telah tiba. Jika si Tianteng tidak berhasil, semua yang telah dilakukannya sebelumnya akan sia-sia. Jika dia bisa bertahan hidup, masa depannya akan cerah. Selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi abadi. Asyik, orang dapat melihat bahwa akar asal yang baru saja muncul bergetar hebat seolah-olah hendak meninggalkan tubuh. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil akar asalku, bahkan samudera semesta sekalipun, tidak. Matilah, si Tianteng meraung. Auranya meledak dan kekuatan asalnya menyelimuti tubuhnya untuk menahan kekuatan melahap dari lautan alam semesta. Di bawah perlawanan kekuatan penuh dari pohon anggur surgawi, akar asal untuk sementara stabil. Namun, gemuruh dari lautan semesta semakin keras. Tampaknya semakin ganas, dan kekuatan melahap yang lebih mengerikan meledak. Aduh, tubuh si Tianteng bergetar hebat dan dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Bab 5044, Arah Baru Looming. Samudera semesta meletus dengan kekuatan melahap yang bahkan lebih mengerikan. Tubuh si Tianteng bergetar dan dia memuntahkan darah. Wajahnya pucat dan banyak orang berteriak kaget. Mungkinkah si Tianteng tidak dapat bertahan lebih lama lagi? Apakah akar asal pohon anggur surgawi akan dimakan habis? Puff, puff. Pada saat ini, si Tianteng memuntahkan beberapa suap darah lagi. Energi asal yang menyelimuti tubuhnya bergetar terus-menerus dan mulai menghilang. Bahkan tubuh fisiknya perlahan membusuk, daging dan darahnya perlahan menghilang. Lautan semesta akan melahap daging dan darahnya. Jelaslah bahwa si Tianteng telah menggunakan tubuh dan kekuatan asalnya untuk menutupi akar asal guna mempertahankannya dan mencegahnya dimakan. Samudera alam semesta sangat mendominasi dan ingin menghancurkan apapun yang dapat dipertahankan. Dia akan terlebih dahulu menghancurkan benda pertahanan itu sebelum melahap akar asal dan membunuh tanaman merambat surga. Tidak bagus. Orang-orang dari pohon anggur Yin Langit adalah yang paling khawatir. Mungkinkah pohon anggur yang menjulang tinggi di surga itu tidak akan berhasil pada akhirnya dan akan dikalahkan? Sayang sekali si Tianteng sudah mencapai langkah ini dan berhasil melangkah ke alam asal. Mulai sekarang, prestasinya tidak akan terbatas. Di depannya ada jalan yang lebar, jalan yang mengarah langsung ke Dao abadi. Masa depannya ditakdirkan untuk menjadi cemerlang. Jika dia jatuh seperti ini, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi klan Fin Langit Gelap. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang diam-diam bahagia. Orang-orang ini adalah makhluk dari tanah terlarang lainnya. Misalnya, laba-laba iblis 9 Yin dan Tuan yang keji. Mereka adalah pesaing klan Sky Yin Fin. Mereka tidak ingin melihat klan Sky Yin Fin melahirkan monster yang menentang surga. Ketika mereka dewasa, hal itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Si Tianteng, kamu belum mencapai batasmu. Kamu masih punya kesempatan. Mata Luming berbinar saat dia menatap pemandangan itu. Dia pernah bertarung dengan si Tianteng sebelumnya dan sangat jelas tentang kekuatan si Tianteng. Dapat dikatakan bahwa sebelum dia memahami teknik asal, si Tianteng tidak lebih lemah darinya. Alasan dia menang adalah karena dia lahir dan dibesarkan di alam semesta ini dan memiliki kelebihan bawaan. Dia tidak percaya si Tianteng akan berjalan di jalan kehancuran. Mengaum, pohon anggur surgawi itu melolong panjang dan energi asalnya meledak. Tubuhnya diselimuti cahaya surgawi dan tubuhnya berubah menjadi pohon anggur. Tanaman merambat ini seluruhnya hitam, seperti besi hitam, dan dipenuhi dengan yin qi. Inilah tubuh utama dari pohon anggur penutup langit, pohon anggur cakrawala yang kuat dan rindang. Setelah berubah menjadi bentuk aslinya, tanaman merambat itu mulai tumbuh dengan cepat.
Dari beberapa meter panjangnya, ia dengan cepat tumbuh hingga beberapa juta meter panjangnya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menjulur keluar dan berakar di dalam kehampaan. Kekosongan yang dicengkeram oleh tanaman merambat itu, sebenarnya berkumpul menuju tanaman merambat surgawi dan menjadi lapisan pertahanan. Setelah berubah ke bentuk aslinya, akar asal dalam tubuh si Tianteng menjadi jauh lebih stabil. Ledakan, 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 lautan semesta bergemuruh dan kehampaan berguncang. Kekuatan melahap yang mengerikan terus meletus dan menemui jalan buntu dengan si Tianteng. Seiring berjalannya waktu, hati para penonton di sekitarnya berdebar kencang. Semua orang tahu bahwa setiap menit dan detik sangat penting bagi si Tianteng. Mungkin di saat berikutnya, si Tianteng tidak akan mampu menahannya dan mati. Keadaan memang buruk bagi pohon anggur surgawi. Seiring berjalannya waktu, ia tampak menyedihkan. Banyak pohon anggurnya yang membusuk, tumbang, dan tumbang. Pohon anggur raksasa berwarna gelap yang panjangnya beberapa juta meter dan menutupi seluruh langit itu perlahan menyusut. Dari beberapa juta meter, menjadi beberapa ratus ribu meter, beberapa puluh ribu meter, beberapa ribu meter. 2 jam kemudian, hanya batang sepanjang beberapa meter yang tersisa dari tubuh utama tanaman merambat surgawi. Namun pada saat ini, segala sesuatunya berubah menjadi lebih baik. Gemuruh di kehampaan mulai melemah, dan pusaran menyerupai mata di kehampaan juga mulai menyusut. Melalui pusaran itu, dia bisa melihat bahwa samudera semesta perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak lagi bergelombang dan bergemuruh. Di udara, tekanan yang mengerikan itu berkurang. Dia akan lewat. Semua orang yang hadir memiliki perasaan campur aduk. Mereka tahu bahwa si Tianteng telah bertahan dari bencana asal dan berhasil mencapai alam asal. Ini sungguh menantang surga. Di antara mereka, orang-orang dari klan tanaman merambat cakrawala teduh adalah yang paling bersemangat. Klan mereka akan menghasilkan seorang ahli yang tak tertandingi. Aku berhasil. Sepertinya bukan hal yang mustahil untuk menerobos malapetaka asal-usul. Jika si Tianteng bisa melakukannya, aku pun bisa. Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya dipenuhi tekad. Ada orang lain yang memiliki ekspresi penuh tekad seperti Lu Ming. Orang ini berasal dari klan prajurit langit gelap. Dia setenar si Tianteng, dan merupakan satu dari 2 orang yang berhasil menembus batas keempat di alam semesta. Jika si Tianteng bisa melakukannya, dia juga pasti bisa. Tatapannya tegas. Selain mereka berdua, para teladan lainnya hanya bisa merasa iri. Mereka jauh lebih rendah dibanding si Tianteng, jadi dengan memaksakan diri menerobos bencana sumber asal sama saja dengan mencari kematian. Tiba-tiba pusaran dalam kehampaan itu lenyap seluruhnya. Akan tetapi, sebelum pusaran air itu menghilang, seberkas energi terbang keluar dari lautan alam semesta dan melesat ke arah si Tianteng. Ketika energi itu mendarat di tubuh si Tianteng, energi itu dengan cepat memasuki tubuhnya. Dapat terlihat bahwa tubuh si Tianteng yang awalnya rusak kini berkembang dengan cepat. Tanaman merambat itu tumbuh kembali dan tampak lebih kuat. Tidak hanya itu, akar asal dalam tubuh si Tianteng juga berubah. Akar itu tumbuh lebih tebal dan lebih panjang dengan cepat. Akar asal itu sendiri menjadi lebih padat dan memancarkan kilau yang menyilaukan. Semua orang di tempat kejadian, termasuk asal muasal, menampakkan ekspresi iri yang mendalam. Mereka tahu bahwa ini adalah anugerah dari samudera semesta. Selama seseorang berhasil menerobos ke asal selama bencana asal, mereka akan dapat menerima hadiah dari lautan semesta. Hadiah dari lautan semesta bukanlah hal yang kecil. Energi ini dapat mengubah si Tianteng. Tidak hanya tubuhnya akan menjadi lebih kuat, tetapi akar asal dan jiwanya juga akan berubah. Dapat dikatakan bahwa akar asal pohon anggur surgawi, atau kekuatan asal, telah menjadi lebih kuat. Mungkinkah akar asal si Tianteng telah mencapai tingkat lanjut? Seseorang bertanya dengan kaget. Dengan bakatnya, bahkan jika dia berhasil dalam kondisi normal, akar asalnya pasti berada di tingkat menengah. Sekarang setelah dia menerima hadiah dari lautan semesta, akar asalnya telah berevolusi dan menjadi maju. Sulit untuk mengatakannya. Ada terlalu sedikit contoh dalam sejarah tentang terobosan yang berhasil di bawah bencana asal. Bakat dan potensi setiap orang berbeda, jadi hadiah yang mereka terima juga akan berbeda. Tidak ada yang bisa mengatakannya dengan pasti. Ya, mungkin sudah benar-benar berkembang ke tingkat lanjut, atau mungkin hanya tingkat menengah. Beberapa generasi tua sedang mengobrol. Mereka tahu lebih banyak rahasia.
Tidak mungkin untuk menembus asal setelah 4 limit break. Ada terlalu banyak hal yang terlibat. Kekuatan pribadi adalah kebalikannya, tetapi ada juga kemauan keras, bakat, potensi, dan sebagainya. Dalam sejarah, tidak ada kekurangan makhluk yang telah menerobos ke alam asal 4 kali sebelum kesengsaraan asal. Namun, hanya sedikit yang berhasil. Bahkan ada 5 orang yang gagal menerobos dan meninggal, jadi sangat sedikit informasi yang tersisa. Bab 5045, Pertempuran setelah asal-usul. Tubuh fisik Si Tianteng pulih dengan cepat. Ketika dia pulih sepenuhnya, dia berubah kembali ke bentuk manusianya. Pada saat yang sama, energi dunia berkumpul ke arahnya dengan panik, dan auranya meningkat dengan liar. Tekanan yang mengerikan terpancar dari tubuh Si Tianteng. Di sekitar mereka, banyak orang terus mundur seolah-olah ratusan planet sedang menekan mereka. Aura di tubuh Si Tianteng terus meningkat. Proses ini berlangsung selama beberapa jam sebelum akhirnya stabil. Namun, tekanannya masih sangat kuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Puncak dari timbal balik awal. Tidak hanya dia telah sepenuhnya menstabilkan kultivasinya setelah menerobos, dia benar-benar telah mencapai puncak timbal balik awal. Apakah ini manfaat dari menerobos di bawah malapetaka timbal balik? Tidak hanya itu, tubuh fisik, jiwa, dan akar asal saya juga mengalami transformasi. Itu semua hanyalah permukaan. Yang terpenting adalah bakat dan potensi saya. Beberapa ahli alam asal berseru kaget. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Begitu dia berhasil mencapai terobosan, kultivasinya akan berada di puncak timbal balik awal. Dia akan menghemat banyak waktu dibandingkan dengan orang biasa. Terlebih lagi, tubuh, jiwa, dan akar asalnya telah berubah dan menjadi lebih kuat. Manfaat-manfaat ini cukup untuk membuat mata seseorang menjadi merah. Akan tetapi, ini hanya di permukaan dan dapat dilihat. Yang terpenting adalah bakat dan potensi. Bahkan jika dia berkembang, tidak ada yang bisa melihatnya. Misalnya, ketika pemahaman seseorang meningkat, orang lain tidak akan dapat melihatnya. Ini adalah hal-hal yang paling penting. Hal-hal ini terkait dengan prestasi masa depannya dan batas atas masa depannya. Banyak di antara para jenius muda mulai bernapas dengan berat, dan mata mereka dipenuhi dengan keinginan. Di bawah kesengsaraan besar asal mula, ada terlalu banyak manfaat jika seseorang berhasil menerobos. Sulit untuk tetap tenang. Asyik, pada saat ini, Si Tianteng, yang matanya tertutup rapat, akhirnya membukanya. Matanya tampaknya mampu melihat menembus segalanya. Setiap orang yang tersapu olehnya merasakan tekanan yang kuat. Bahkan para ahli sumber asal lama tidak berani menatapnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun Si Tianteng baru saja menerobos ke tahap awal, ia hampir berada di puncak tahap awal. Ia tidak memiliki banyak lawan. Si Tianteng telah memahami teknik asal. Adapun senjata dan baju zirah dewa, Si Tianteng telah memilikinya, dan semuanya merupakan senjata dan baju zirah dewa tingkat asal tingkat puncak. Si Tianteng setidaknya berada di tingkat akar asal menengah. Berapa banyak orang di tahap awal akar asal yang memilikinya? Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Si Tianteng telah meroket begitu ia menerobos asal-usulnya. Seni bela diri, jika kamu tidak dapat menerobos bencana asal mula yang besar, kamu tidak akan lagi menjadi lawanku. Tatapan Si Tianteng tertuju pada sosok kekar berbaju besi hitam. Tokoh ini adalah Wu Jue, sang jenius tak tertandingi yang pernah setenar Si Tianteng. Mata Wu Jue berkedip, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa mengatakan apapun sekarang tidaklah perlu. Si Tianteng saat ini memang tak terkalahkan. Sebelum dia menerobos kesengsaraan besar asal-usul, tidak ada gunanya mengatakan apapun dan bahkan akan tampak menggelikan. Terlebih lagi, Si Tianteng benar. Jika dia tidak bisa menerobos sebelum malapetaka besar dan harus menunggu sampai setelahnya, maka jurang pemisah antara dia dan Si Tianteng tidak akan bisa diperbaiki lagi. Dia tidak akan pernah sebanding dengan Si Tianteng. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hatinya semakin teguh. Dia harus membuat terobosan sebelum kesengsaraan besar asal-usul. Kemudian, tatapan Si Tianteng melompati kerumunan dan mendarat di arah Luming. Luming, aku tahu kau di sini. Saat aku baru saja menerobos, aku selaras dengan alam semesta dan indera spiritualku tajam. Aku sudah merasakanmu. Si Tianteng berbicara lagi. Lu Ming ada di sini. Zutian, Mosa, dan yang lainnya menoleh menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Begitu mereka mengamati dengan ama,
Lu Ming tidak dapat bersembunyi meskipun dia ingin. Dia segera ditemukan. Lu Ming tersenyum tipis dan melangkah maju. Karena dia sudah ketahuan, tidak perlu bersembunyi. Itu memang Lu Ming. Seketika, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lu Ming. Ada yang penasaran, ada pula yang bersorak gembira. 200 tahun yang lalu, Lu Ming telah mengalahkan si Tianteng. Akankah si Tianteng membalas dendam pada Lu Ming sekarang? Lu Ming menatap lurus ke arah si Tianteng tanpa rasa takut. Dia mengerti bahwa dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia bukanlah tandingan si Tianteng setelah terobosannya. Namun, jika si Tianteng benar-benar ingin melawannya, dia tidak akan menghindar. Jika dia benar-benar bukan tandingan si Tianteng, dia bisa saja bersembunyi di dalam Chaos Ring. Karena dia sudah ketahuan, dia hanya bisa menghadapinya. Lu Ming, aku harus berterima kasih padamu. Yang mengejutkan semua orang, si Tianteng benar-benar mengatakan hal ini. Bahkan Lu Ming pun terkejut. Dikalahkan olehmu membuatku menyadari kekuranganku sendiri. Itu menebus kelemahanku dan memperkuat hati dauku. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan mampu menerobos malapetaka besar asal-usul. Si Tianteng melanjutkan. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mendesah dalam hatinya. Si Tianteng benar-benar lawan yang menakutkan. Setelah dikalahkan olehnya, dia tidak hanya tidak menderita pukulan, tetapi dia menjadi lebih kuat dan akhirnya menyelesaikan transformasinya. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming melihat lawan seperti itu. Bahkan dia merasa kagum. Aku benar-benar ingin bertarung lagi denganmu, tetapi sekarang bukan saatnya. Kau belum menembus asal-usul dan bukan tandinganku. Lu Ming, aku akan menunggumu. Saat kau menembus asal-usul, kita akan bertarung lagi. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Kata si Tianteng. Suaranya lembut, tetapi nadanya lembut dan penuh percaya diri. Sebelum Lu Ming menerobos ke asal, dia tidak repot-repot menyerang. Dia ingin menunggu Lu Ming maju sebelum melawannya. Baiklah, saat aku berhasil menembus asal-usul, kau dan aku akan bertarung lagi. Tapi, izinkan aku memberitahumu, jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu lagi. Ya, jawab Lu Ming. Dia sangat kuat dan percaya diri. Hahaha, bagus. Aku harap hari itu akan datang secepatnya. Si Tianteng tertawa. Kakak senior, Feng Ling, ayo berangkat. Pada saat ini, Lu Ming menarik Mulan dan Huang Ling dan mundur dengan cepat. Lu Ming, kamu mau pergi kemana? Karena kamu sudah menunjukkan dirimu dan masih ingin pergi, maka tinggallah. Beberapa raungan marah terdengar. Zhu Tian dan Mo Sa menyerang Lu Ming. Selain mereka, beberapa asal lain dari kedua ras juga menyerang Lu Ming. Mata orang-orang ini dipenuhi dengan niat membunuh. Hal ini khususnya berlaku bagi Zhu Tian dan Mo Sa. Saat memikirkan bagaimana Lu Ming telah menekan mereka di masa lalu dan bahkan menggunakan mereka untuk ditukar dengan obat-obatan suci bermutu tinggi, niat membunuh mereka terhadap Lu Ming membumbung tinggi. Mereka tidak sabar untuk menghancurkan tulang-tulangnya dan menyebarkan abunya. Ayo pergi. Lu Ming membawa Mulan dan Feng Ling bersamanya saat mereka mundur dengan kecepatan yang meningkat. Namun, beberapa ahli alam asal jelas luar biasa. Mereka semua adalah ahli alam asal awal dan kecepatan mereka mencengangkan. Mereka dengan cepat mendekati Lu Ming dan energi asal mereka meledak. Beberapa serangan mengerikan menerobos kekosongan dan menuju ke arah Lu Ming. Lu Ming merasakan tekanan luar biasa. Kekuatan tempur asal-usul ini sangat kuat. Orang-orang dari kedua ras itu tahu sebelumnya bahwa Lu Ming memiliki kekuatan tempur seorang breaker dengan batas 4 kali lipat. Oleh karena itu, orang-orang yang menyerangnya bukanlah energi asal biasa, melainkan para ahli energi asal. Mereka yakin bahwa mereka dapat menekan Lu Ming. Bab 5046, Orang-orang dari Alam Semesta Timur. Asal-muasal yang kuat dari laba-laba iblis 9 yin dan penguasa yang keji menyerang Lu Ming. Kekosongan hancur, dan energi yang dahsyat menekan ke arah Lu Ming. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Kekuatan tempur orang-orang ini sangat kuat. Mereka dianggap sebagai ahli di antara para ahli timbal balik awal. Mereka semua telah memahami teknik asal-usul dan dilengkapi dengan senjata surgawi tingkat asal-usul. Lu Ming merasakan tekanan luar biasa dan bersiap menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Pada saat ini, cahaya pedang hitam muncul dan membelah udara. Serangan para ahli timbal balik juga terputus oleh cahaya pedang hitam dan tersebar di udara. Si Tianteng, kamu, apa yang kamu lakukan?
Zhu Tian meraung. Orang yang membantu Lu Ming memblokir serangan itu sebenarnya adalah si Tianteng. Lu Ming juga tercengang. Dia tidak menyangka si Tianteng akan bergerak. Dia hendak menggunakan teknik asal untuk memblokir serangan itu tetapi berhenti. Lu Ming baru saja menantangku untuk bertarung dan kalian menyerangnya. Kenapa? Apa kalian tidak menghormatiku? Si Tianteng berkata dengan dingin. Si Tianteng, kami tidak punya niat untuk melawanmu. Lu Ming punya dendam besar terhadap kami. Kami hanya ingin membalas dendam. Mo Sa menjelaskan, jika kau bertarung di tempat lain, aku tidak akan peduli. Tapi hari ini, di sini, aku pasti akan peduli. Sekelompok Origin Energy bertarung melawan dewa penguasa benar-benar memalukan. Apa kau tidak merasa malu? Si Tianteng mencibir sambil berekspresi mengejek. Zhu Tian, Mo Sa, dan yang lainnya memerah. Mereka berteriak dalam hati. Kalian hebat. Apakah kalian pikir semua orang sehebat kalian? Bagaimana kita akan menghadapi Lu Ming jika kita tidak menggunakan asal-usul kita? Tentu saja mereka hanya bisa meraung dalam hati dan tidak berani berbicara. Si Tianteng saat ini terlalu kuat. Dia hampir tak tertandingi di antara para ahli timbal balik awal. Bahkan jika para ahli asal-usul kedua ras bergabung, mereka belum tentu sebanding dengan si Tianteng. Lu Ming, kau boleh pergi. Namun, aku hanya bisa membantumu sekali. Jika kau mati di tangan para itu di masa depan, itu artinya kau tidak layak menjadi lawanku. Si Tianteng berkata kepada Lu Ming, nadanya masih arogan. Terima kasih banyak. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Meskipun si Tianteng sombong, dia memiliki karakter yang baik. Dia akan mengingat bantuan ini. Kalau saja tidak ada pertolongan pohon anggur surgawi, dia mungkin tidak akan mampu melarikan diri dengan kekuatannya. Kemudian, Lu Ming mundur bersama Huang Ling dan Mulan. Zhu Tian, Mo Sa, dan yang lainnya menatap dingin ke arah Lu Ming, Mulan, dan Huang Ling. Karena si Tianteng ada di sini untuk menghentikan mereka, mereka akan mengikutinya secara rahasia dan melancarkan gerakan setelah mereka meninggalkan daerah ini. Para senior, ayo kita pergi dan kembali ke alam Dewa Changqing. Di antara kerumunan, Han Yue berbicara lantang tentang asal-usul ras manusia. Baiklah, karena si Tianteng sudah menerobos, saatnya untuk pergi. Ayo kita kembali bersama. Asal-usul ras manusia semuanya adalah roh manusia, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengerti maksud Han Yue. Han Yue ingin mengajak mereka pergi bersama Lu Ming dan yang lainnya agar mereka tidak disergap oleh laba-laba iblis 9 yin dan penguasa yang keji. Mereka sudah lama mendengar nama Lu Ming. Dengan tubuh yang memiliki garis keturunan yang rendah, dia sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang mampu menembus batas 4 kali. Bakat yang sangat mengerikan seperti itu hanya dimiliki oleh ras manusia. Bagaimana mereka bisa melihat Lu Ming terbunuh? Seketika, para ahli manusia, Lu Ming, dan yang lainnya menuju ke arah alam Dewa Azure yang pucat. Menjijikkan, Zhu Tian, Mo Sa dan yang lainnya meraung dalam hati mereka. Dengan begitu banyak energi asal ras manusia bersama-sama, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Jika dia menyerang dengan paksa, apakah dia akan memulai perang dengan alam Dewa Changqing? Mereka tidak dapat mewakili laba-laba iblis 9 yin atau penguasa yang keji. Mereka hanya mewakili satu dari dua ras. Mereka tidak dapat mengambil keputusan untuk melawan alam Dewa Changqing. Pada akhirnya, keinginan mereka untuk membunuh Lu Ming adalah dendam pribadi. 9 iblis yin dan suku jahat ekstrim tidak akan berperang dengan alam Dewa Changqing demi mereka. Sekarang setelah para pembudidaya timbal balik awal telah terbangun, semua kekuatan utama telah menjadi lebih kuat dan memiliki lebih banyak ahli. Begitu perang pecah, itu akan melibatkan lebih banyak kekuatan. Perang mungkin menghabiskan banyak energi asal mereka. Ini membuat semua kekuatan utama lebih berhati-hati dari sebelumnya. Di masa lalu, tidak peduli bagaimana mereka bertarung, hanya dewa penguasa dan kaisar dewa yang akan mati. Bagi ras besar seperti makhluk dari tanah terlarang, kaisar surgawi dan bahkan master surgawi mudah untuk dididik. Namun bagi asal-usul, mereka sulit untuk dididik. Asal-usul sudah pasti menjadi tulang punggung kekuatan dan tidak bisa hilang. Zhu Tian, Mo Sa, dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Lu Ming dan yang lainnya menghilang di depan mata mereka. Akan ada kesempatan di masa depan. Masih ada 300 tahun lagi sebelum bencana besar asal-usul berakhir. Akan ada banyak kesempatan. Zhu Tian meraung dalam hatinya,
tatapannya sangat dingin. Setelah Si Tianteng berhasil menerobos, pasukan di sekitarnya pergi satu demi satu, dan daerah itu menjadi damai. Lu Ming, Mulan, dan Feng Ling mengikuti para ahli manusia ke alam Dewa Changqing. Dalam perjalanan, asal-usul manusia terus menyapa Lu Ming, yang mengangguk sebagai tanggapan. Singkatnya, manusia di alam Dewa Changqing bersikap baik dan tidak memandang rendah Lu Ming hanya karena ia memiliki garis keturunan yang rendah. Lagi pula, orang-orang seperti Liu Weiyang dan Pang Xiao adalah minoritas. Suku manusia saat ini tidak dapat dibandingkan dengan suku manusia di era sebelumnya. Suku manusia lemah dan telah kehilangan kekuatan dan kesombongannya sejak zaman tanah yang tidak ternoda. Secara keseluruhan, mereka rukun saja. Setelah 20 hari, mereka kembali ke alam Dewa Changqing. Nona Han Yue, apakah terjadi sesuatu yang besar di alam semesta selama 200 tahun kepergianku? Setelah kembali ke alam Dewa Changqing, Lu Ming mengundang Han Yue untuk berkumpul. Ia ingin mencari tahu apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun ia pergi. Satu-satunya hal yang penting adalah Si Tianteng telah berhasil menembusnya. Tidak ada yang lain, tetapi ada sesuatu yang menarik yang mungkin menarik minat Anda. Kata Han Yue. Menarik. Hal menarik apa? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian bertiga pasti datang dari alam semesta timur, kan? Akhir-akhir ini, ada cukup banyak orang yang datang dari alam semesta timur. Kata Han Yue, seseorang dari alam semesta timur. Mata Lu Ming berbinar dan dia bertanya, siapa mereka? Seperti apa rupanya? Nona Han Yue, Anda bisa memberitahu saya detailnya. Ada orang-orang dari alam semesta timur. Minat Lu Ming langsung muncul. Sekitar 100 tahun yang lalu, banyak ras aneh tiba-tiba muncul di alam semesta barat dan menarik perhatian 6 kekuatan besar. Ras manusia kita juga mengirim orang untuk menyelidiki. Pada akhirnya, kita sampai pada kesimpulan bahwa ras aneh ini juga makhluk dari daerah terlarang. Namun, mereka tidak datang dari alam semesta barat tetapi dari alam semesta timur. Menurut catatan kuno, mereka seharusnya adalah ras cahaya purba, ras iblis yin, dan ras lautan luas. Kata Han Yue, itu adalah makhluk dari tanah terlarang di alam semesta timur. Mengapa mereka datang ke alam semesta barat? Lu Ming bingung. Saya tidak yakin. Lebih dari 100 tahun yang lalu, mereka yang berasal dari alam semesta timur semuanya berada di bawah alam asal. Namun dalam beberapa dekade terakhir, karena mereka yang berada di alam asal awal dapat bergerak bebas, para ahli alam asal dari 3 ras telah datang ke alam semesta barat terus-menerus untuk bergabung dengan orang-orang itu. Mereka telah menjadi semakin kuat, tetapi mereka belum pernah berhubungan dengan kekuatan utama di alam semesta barat dan belum menduduki sumber daya apapun. Oleh karena itu, kekuatan utama tidak peduli. Namun, melalui pengamatan, ketiga ras di alam semesta timur seharusnya mencari sesuatu. Han Yue menjelaskan. Bab 5047, Darah dari Hati Raja Manusia. Anda cari apa? Lu Ming bergumam, tenggelam dalam pikirannya. Ketiga ras dari tanah terlarang telah bergabung untuk datang ke alam semesta barat, jadi mereka pasti datang melalui tanah hampa. Mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu dan begitu banyak penderitaan untuk datang ke alam semesta barat. Apa yang mereka cari? Yang anehnya, sejak mereka memasuki tanah terlarang 9 elemen lebih dari 10 tahun yang lalu, mereka tidak pernah pergi. Han Yue melanjutkan, 9 elemen tanah terlarang. Mungkinkah itu juga merupakan area terlarang? Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tanah terlarang 9 elemen tidak berada di tanah terlarang di alam semesta barat tempat para makhluk hidup dari 5 tanah terlarang tinggal. Benar sekali. Tanah terlarang 9 elemen juga merupakan tanah terlarang yang mengerikan. Pada zaman tanah yang tidak tercemar, tempat itu sama terkenalnya dengan reruntuhan iblis 9 yin dan tanah yang sangat jahat. Di sana juga terdapat sekelompok makhluk mengerikan yang tinggal di sana. Namun, pada zaman tanah yang tidak tercemar, tempat itu diratakan oleh Raja Manusia, Xuan Yuan. Kata Han Yue, itu diratakan oleh Raja Manusia Xuan Yuan. Lu Ming, Mulan, dan Feng Ling semuanya terkejut. Pada zaman tanah suci, sebenarnya ada banyak tanah terlarang yang serupa. Ada banyak makhluk mengerikan yang tinggal di sana. Beberapa makhluk ini tidak aktif, sementara yang lain sering membuat masalah. Beberapa bencana mengerikan dalam sejarah tanah suci mungkin disebabkan oleh makhluk-makhluk ini di tanah terlarang.
Oleh karena itu, beberapa ahli tanah suci yang tak tertandingi memiliki banyak gesekan dengan makhluk-makhluk ini di tanah terlarang. Beberapa ahli yang tak tertandingi bahkan secara langsung membunuh jalan mereka ke tanah terlarang dan meratakan mereka. Dikatakan bahwa Raja Manusia Xuanyuan pernah menghancurkan dua tanah terlarang. Baik Raja Manusia Sengki maupun Ratu Qiangu telah melakukan hal yang sama. Kalau tidak, akan ada lebih banyak tanah terlarang seperti ini. Adapun tanah terlarang 9 elemen, itu adalah salah satu dari dua tanah terlarang yang diratakan oleh Raja Manusia Xuanyuan. Namun, tanah terlarang ini memiliki sejarah yang mencengangkan, fondasi yang dalam, dan kekuatannya di luar imajinasi. Terutama tanah terlarang 9 elemen, di antara semua tanah terlarang utama, kekuatannya berada di puncak. Dikatakan bahwa setelah Raja Manusia Xuanyuan memasuki tanah terlarang 9 elemen, pertempuran yang mengguncang dunia pecah. Dalam pertempuran itu, Raja Manusia Xuanyuan terluka. Jantungnya tertusuk oleh pedang tajam, meninggalkan setetes darah dari hatinya, yang berubah menjadi lautan luas. Han Yue berseri-seri karena kegembiraan dan kegembiraan saat dia bercerita tentang kisah-kisah ini. Namun, pikiran Lu Ming berdengung. Ia mendapat kilasan inspirasi dan menangkap inti persoalan. Raja Manusia, Xuanyuan, telah membunuh dan memasuki tanah terlarang 9 elemen. Di tanah terlarang 9 elemen, pertempuran yang mengguncang dunia terjadi. Raja Manusia terluka dan jantungnya tertusuk oleh pedang tajam, meninggalkan setetes darah jantung. Darah Raja Manusia. 3 klan di tanah terlarang telah tinggal di tanah terlarang 9 elemen selama 10 tahun. Mungkinkah itu untuk darah Raja Manusia? Untuk apa mereka menginginkan darah penguasa manusia? Mungkinkah untuk tubuh Raja Manusia? Oh benar, jantung Raja Manusia. Pikiran Lu Ming berputar dan ia tiba-tiba teringat pada hati Raja Manusia. Mungkinkah ketiga klan di daerah terlarang sedang mencari hati Sang Raja Manusia? Benar sekali, selain 3 klan di daerah terlarang, apakah ada klan lain? Lu Ming bertanya. Saya rasa begitu. Saya mendengar bahwa seseorang merekam wajah orang-orang itu dengan batu bayangan dari kejauhan. Saya akan mendapatkan salinannya untuk Anda lihat. Han Yue pergi begitu dia selesai bicara. Dia kembali dalam waktu kurang dari setengah jam. Dia juga membawa kembali batu napas bayangan. Dia mengaktifkan batu napas bayangan, dan sebuah gambar muncul di udara. Di layar, sekelompok besar tokoh muncul. Jumlah mereka lebih dari 500. Seperti yang diduga, mereka adalah 3 klan dari daerah terlarang. Lu Ming dapat melihat sekilas bahwa memang ada 3 jenis tanah terlarang di layar. Selain itu, ada banyak wajah yang dikenal di antara mereka, seperti ekstrim keempat dan ekstrim kelima, Raja Hantu Jahat dan Raja Jahat Gelap. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah yang tidak dikenal. Beberapa sudah setengah baya, dan beberapa sudah tua. Namun, bahkan melalui batu napas bayangan, seseorang dapat merasakan aura kuat dari orang-orang ini. Jelaslah, orang-orang ini semuanya berada di alam asal. Ketiga klan di daerah terlarang telah mengirimkan energi asal dalam jumlah yang mengejutkan. Jelas terlihat betapa pentingnya masalah ini bagi mereka. Abadi. Setelah itu, Lu Ming melihat sosok yang agak familiar di antara kerumunan. Dialah leluhur paling berkuasa dari suku manusia surgawi, Kau yang abadi. Seperti yang diharapkan, Ye Wusheng juga ada di antara mereka. Ini telah menegaskan pikiranku. Ye Wusheng pasti telah mendesak 3 ras di tanah terlarang untuk bekerja sama lagi. Tujuan mereka adalah untuk menemukan hati Raja Manusia, sehingga kita tidak perlu mengumpulkan semua tubuh Raja Manusia. Lu Ming mengerti saat dia melihatmu yang tak pernah mati. Semua ini pastinya disebabkan oleh Ye Wusheng, dia telah hidup lama, pikirannya misterius dan licik. Mereka pasti telah menguasai semacam metode yang dapat menggunakan darah jantung Raja Manusia untuk menemukan lokasi jantung Raja Manusia. Tidak, jantung Raja Manusia tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Aku harus mendapatkannya. Lu Ming bergumam. Dia sudah menebak sebagian besar situasinya. Pada saat ini, di dalam tanah terlarang 9 elemen, 3 klan, kamu yang abadi, dan yang lainnya semuanya berdiri di puncak gunung dan menonton. Di depannya ada sebuah lubang besar dengan luas 1 juta kilometer persegi. Lubang itu jelas telah mengering, dan dasarnya berwarna merah darah, seolah-olah telah diwarnai oleh darah. Saat itu, berapa tingkat kultivasi Raja Manusia Xuanyuan?
Hanya dengan setetes darah jantung, ia mampu menciptakan lubang sedalam 1 juta kilometer di tanah terlarang 9 elemen dan menghancurkan sebagian besar pegunungan kuno. Dikatakan bahwa itu membentuk lautan darah. Namun, terlalu banyak waktu telah berlalu, dan darah telah mengering. Asal-usul ras Primelite berseru. Raja manusia Xuan Yuan adalah eksistensi yang berdiri di puncak benua kekacauan purba. Bahkan di banyak alam semesta, ia juga merupakan ahli tingkat atas. Secara alami, ia bukanlah seseorang yang dapat kita bayangkan. Orang lainnya mendesah. Bahkan keberadaan seperti itu sudah mati. Kita akan segera berhasil. Tidak akan lama lagi sebelum kita dapat mengekstrak darah dari jantung Raja Manusia Xuan Yuan. Dengan darah ini sebagai panduan, kita dapat menemukan jantung Raja Manusia. Seorang pemuda dari ras Iblis Yin berkata dingin dengan ekspresi arogan. Pemuda dari ras Iblis Yin ini adalah salah satu jenius teratas di rasnya. Dia tidak jauh lebih tua dari Raja Iblis Hantu atau Raja Iblis Kegelapan, tetapi dia sudah berada di tahap awal timbal balik. Dia sombong dan memandang rendah semua orang. Dari perkataannya, sepertinya dia bahkan tidak menaruh Raja Manusia di matanya. Di sampingnya, makhluk abadi itu menampakkan ekspresi jijik. Orang seperti ini belum pernah melihat kekuatan dan kengerian seorang Raja Manusia. Dia pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Jika orang seperti itu benar-benar bertemu dengan Raja Manusia, dia bisa mengubahnya menjadi abu hanya dengan satu tarikan napas. Ketiga klan di tanah terlarang telah bergabung dan membentuk formasi di lubang dalam di depan mereka. Mereka saat ini sedang memurnikan darah hati Raja Manusia yang telah meresap ke dalamnya. Hal itu telah berlangsung selama hampir 10 tahun dan tidak lama lagi dia akan berhasil. Tentu saja, darah dari jantung Raja Manusia telah tertinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mustahil bagi mereka untuk mengambil setetes darah utuh dari jantung. Mereka hanya perlu mengambil sebagian saja. Ketiga klan di daerah terlarang harus menelusuri semua buku kuno untuk menemukan metode ini. Dengan sebagian darah dari jantung seorang Raja Manusia sebagai panduan, seseorang dapat menemukan lokasi pasti jantung seorang Raja Manusia. Dalam beberapa bulan setidaknya, setahun paling lama, mereka akan berhasil. Ketika Lu Ming mengetahui tentang alam Dewa Changqing, ia langsung memutuskan untuk menghentikannya. Dia berencana untuk segera pergi dan menuju ke tanah terlarang 9 elemen. Bab 5048 memancing di perairan yang bermasalah. Lu Ming, ada begitu banyak ahli dari 3 klan di daerah terlarang. Aku khawatir akan berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Kata Han Yue, saya tidak akan bertindak gegabah. Saya hanya akan memeriksa situasinya. Ada satu hal lagi yang saya perlu bantuan Anda. Bisakah Anda membantu saya menemukan beberapa orang untuk menyampaikan informasi selama ini? Kata Lu Ming. Sekarang, ada begitu banyak ahli alam asal tahap awal dari 3 klan di tanah terlarang. Lu Ming tidak akan sebodoh itu untuk bertarung langsung dengan mereka. Itu sama saja dengan mencari kematian. Lu Ming hanya berencana untuk memeriksa situasi terlebih dahulu. Dia akan meminta Han Yue untuk membantunya menemukan beberapa orang dan mengirim pesan di sepanjang jalan. Lagi pula, jika jaraknya terlalu jauh, jimat transmisi suara jade tidak akan dapat mengirimkan pesan. Diperlukan beberapa orang untuk menerimanya di sepanjang jalan, seperti stasiun relay, satu persatu pemberhentian, sehingga pesan dapat dikirim dengan cepat. Lu Ming berencana untuk bersembunyi di kegelapan dan mengamati. Jika dia menyadari bahwa 3 klan di tanah terlarang telah menemukan lokasi jantung penguasa manusia, dia akan membocorkan berita tersebut. Ia percaya bahwa berbagai kekuatan besar di jagat raya barat juga akan tergoda oleh hati Raja Manusia. Ketika semua kekuatan besar bergerak bersama, ia akan mampu memancing di perairan yang bermasalah. Kalau tidak, dengan kekuatannya sendiri, paling-paling hanya dengan Mulan, Huangling, dan Qiu Qiu, akan mustahil untuk mendapatkan hati Raja Manusia di hadapan 3 klan di daerah terlarang. Ini mudah. Han Yue langsung setuju. Dengan pengaruh Han Yue di alam Dewa Changqing, mudah baginya untuk menemukan sejumlah orang yang dapat diajak menyampaikan pesan. Tak lama kemudian, semua orang sudah berkumpul. Lu Ming memimpin rombongan dan segera berangkat. Tentu saja, Mulan dan Huangling khawatir dan ingin pergi bersama Lu Ming. Namun, Lu Ming menolak mereka dengan tegas dan meminta kedua gadis itu untuk menunggu kabar di alam Dewa Changqing.
Lu Ming segera menuju ke tanah terlarang 9 elemen. Sepanjang perjalanan, ia akan meninggalkan seseorang untuk menerima dan menyampaikan pesan. Dalam jarak ini, jimat giok transmisi suara dapat digunakan untuk mengirimkan pesan. Lebih dari 10 hari kemudian, Lu Ming mendekati tanah terlarang 9 elemen sendirian. Tanah terlarang 9 elemen itu sangat luas. Meskipun 3 makhluk utama tanah terlarang, termasuk ras cahaya esensi, telah mengirim orang untuk berpatroli di sekitarnya, jumlah mereka terbatas. Mustahil bagi mereka untuk memantau seluruh area. Lu Ming dengan mudah menemukan celah dan bergegas masuk. Tanah terlarang 9 elemen telah hancur. Tanah yang awalnya kokoh kini dipenuhi retakan. Retakannya melebar ke depan seolah-olah dipotong oleh pedang. Lu Ming berspekulasi bahwa ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh Raja Manusia Xuan Yuan ketika ia membunuh untuk memasuki tanah terlarang 9 elemen. Kemudian, Lu Ming mengaktifkan tanda kaisar milik Shifter. Tanda misterius muncul di kedua matanya. Dia sedang memeriksa apakah ada formasi di tanah terlarang 9 elemen. Semua tempat terlarang lainnya memiliki formasi yang mengerikan. Formasi-formasi itu jauh melampaui formasi tingkat asal dan kemungkinan besar melibatkan wilayah Dao abadi. Formasi-formasi itu sangat mengerikan. Dan EBSCP, saat dia mengaktifkan tato Kaisar Raja Iblis, sebuah rune muncul di area di depan. Itu adalah pola susunan. Akan tetapi, semuanya tidak lengkap. Ada bumi dan kehampaan, tetapi keduanya rusak parah dan sudah hancur berkeping-keping. Mereka tidak dapat membentuk formasi sama sekali, jadi mereka tidak lagi menjadi ancaman. Jika formasi ini dalam kondisi sempurna, itu akan sangat mengerikan. Namun, itu benar-benar hancur. Apakah itu dilakukan oleh Raja Manusia, Xuan Yuan? Kekuatan seorang Raja Manusia sangat mengerikan. Lu Ming mendesah. Kekuatan seorang Raja Manusia tidak terukur. Tidak ada yang tahu seberapa kuatnya. Tanah terlarang telah diratakan begitu saja. Tanah terlarang semacam ini adalah tempat yang mengerikan bahkan di zaman tanah yang belum ternoda. Keberadaannya membuat banyak ahli menjadi pucat saat mendengarnya. Fondasinya sangat dalam. Kekuatan yang ditunjukkan oleh berbagai tanah terlarang hanyalah puncak gunung es. Alasan utamanya adalah bahwa kekuatan sejati dari tanah terlarang ini tidak dapat muncul sebelum bencana asal. Jika tidak, pasukan penghancur surga dan suku manusia surgawi tidak akan dapat melakukan apapun. Di tanah yang makmur dan tak ternoda, di mana para ahli sebanyak awan dan para dewa berkeliaran dengan bebas, tempat itu bisa disebut sebagai tanah terlarang yang mengerikan. Mudah dibayangkan. Namun, Lu Ming langsung teringat pada tubuh Raja Manusia. Legenda mengatakan bahwa Raja Manusia telah dibunuh oleh musuh yang telah membelah tubuhnya menjadi 7 bagian dan menyegelnya di 7 tempat berbeda. Bahkan seseorang sekuat Raja Manusia terbunuh tanpa mayat yang utuh. Seberapa mengerikankah musuhnya? Musuh macam apa yang dihadapi daratan utama yang kacau saat itu? Lu Ming mengamati sebentar dan mendapati bahwa tidak ada bahaya. Dalam sekejap, dia masuk jauh ke dalam tanah terlarang 9 elemen. Tidak banyak orang dari 3 klan di tanah terlarang. Mustahil bagi mereka untuk memantau tanah terlarang 9 elemen yang luas itu. Faktanya, Lu Ming tidak melihat seorang pun ketika dia masuk. Namun, ada banyak susunan pengawasan di berbagai tempat. Jelas sekali tempat ini didirikan oleh 3 klan di daerah terlarang untuk melakukan pengawasan. Namun, Lu Ming sekarang memiliki pola tirk milik ras iblis. Formasi pemantau ini tidak dapat bersembunyi dari Lu Ming. Dia dengan mudah menghindari formasi ini dan terus menjelajah lebih dalam ke zona terlarang 9 elemen. Pejuang abadi dan orang-orang dari 3 klan di daerah terlarang. Tiba-tiba, Lu Ming melihat banyak sekali sosok. Jumlah mereka tidak kurang dari 500 orang. Di antara mereka adalah Ye Wu Seng, Raja Hantu, Raja Jahat Gelap, Yuan Siji, dan lainnya. Mereka di sini. Lu Ming menarik auranya. Dalam sekejap, dia bersembunyi di puncak gunung yang bobrok di dekatnya. Dia bersembunyi di tumpukan puing dan mengamatinya dengan saksama. Mirip dengan apa yang dilihat oleh batu penghembus gambar itu. Banyak ahli dari 3 klan di daerah terlarang telah datang. Mereka hanya berdiri santai di sana, tetapi kekosongan di sekitarnya terus beriak. Itu karena mereka dikompresi oleh kekuatan yang kuat. Tanpa diragukan lagi, mereka semua adalah ahli alam asal. Secara relatif, makhluk-makhluk yang memiliki resiprositas awal mudah dikenali.
Ini karena mereka berada pada resiprositas awal dan tidak memiliki kendali yang tepat atas energi asal mereka sendiri. Sebagian kekuatan mereka akan bocor keluar dan memengaruhi ilusi di sekitarnya. Setelah mencapai tahap tengah timbal balik, masalah ini tidak akan ada lagi. Sebaliknya, kekuatan seseorang akan tertahan dan kembali ke keadaan semula. Lu Ming melakukan pemindaian kasar. Ada lebih dari 300 orang dari asal 3 ras di tanah terlarang. Ya, lebih dari 300 asal-usul. Ini jumlah yang mengerikan. Inilah asal-muasalnya. Pasukan penghancur surga telah mengumpulkan energi asal selama 60 tahun bintang dan hanya memiliki 49 energi asal. Suku manusia surgawi telah mengirimkan semua ahli mereka, tetapi mereka hanya memiliki sekitar 100 asal-usul. 3 klan di daerah terlarang dengan santai menarik lebih dari 300 ahli resiprositas awal. Jelas terlihat seberapa dalam fondasi mereka. Selain 3 klan di daerah terlarang, suku manusia surgawi juga mengirim lebih dari selusin ahli alam asal untuk berdiri di samping kamu yang abadi. Jauh di depan, ada lubang besar berwarna merah darah yang dalam. Lubang itu ditutupi dengan pola formasi, saling terkait untuk membentuk formasi besar yang beroperasi dengan kekuatan penuh. Lu Ming dapat menebak bahwa lubang yang dalam itu kemungkinan besar adalah tempat menetesnya darah jantung Raja Manusia. Sekarang, ketiga klan di tanah terlarang menggunakan susunan untuk mengekstraksi darah jantung Raja Manusia. Sepertinya masih terlalu dini. Mereka harus mengambil darah dari jantung Raja Manusia terlebih dahulu, lalu menggunakannya untuk menemukan lokasi jantung Raja Manusia. Aku akan bersembunyi di kegelapan dan tidak memberi tahu mereka. Aku akan menyebarkan berita itu saat mereka menemukan lokasi jantung Raja Manusia. Lu Ming merenung. Rencana Lu Ming adalah mengikuti mereka secara diam-diam. Ketika Ye Wuji dan 3 ras dari tanah terlarang menemukan lokasi jantung Raja Manusia, ia akan menyebarkan berita itu dan membiarkan semua kekuatan bertarung untuk mendapatkannya. Ia akan memancing di perairan yang bermasalah. Bab 5049, Menemukan Hati Raja Manusia. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Deretan di lubang dalam itu tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Saya akan berhasil. Seseorang dari 3 klan di tanah terlarang berseru, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Darah dari jantung Raja Manusia hendak diambil. Formasi itu bersinar semakin terang. Serpihan ki darah berwarna merah darah merembes keluar dari lubang dalam dan berkumpul di udara. Ki darah yang tak terbatas berkumpul dan mengembun menjadi satu titik. Inti dari titik ini adalah darah hati Raja Manusia. Seketika, aura mengerikan menyebar dari tempat itu, seolah-olah seluruh alam semesta menekan hati setiap orang. Orang-orang dari 3 klan dan Ye Wu Seng hampir berlutut. Bahkan Lu Ming, yang berada jauh, bisa merasakan tekanan luar biasa itu. Menakutkan. Ini adalah kekuatan seorang Raja Manusia. Itu hanyalah setetes darah dari hati seorang Raja Manusia, dan itu sudah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu telah meresap ke kedalaman bumi dan telah mengering. Sekarang setelah jejaknya telah diekstraksi, itu benar-benar menghasilkan tekanan yang begitu kuat. Sulit untuk membayangkan seberapa kuat seorang Raja Manusia puncak. Konon katanya inti kekuatan tubuh Raja Manusia terpusat di jantung Raja Manusia. Nampaknya itu bukan sekadar rumor. Semakin banyak ki darah merembes keluar dari lubang yang dalam. Saat ki darah terus terkumpul, tekanan di dalam kekosongan juga menjadi semakin besar. Orang-orang dari 3 klan di tanah terlarang harus mundur dan menjaga jarak dari darah jantung Raja Manusia. Lu Ming juga mundur tanpa suara. Sekitar setengah hari kemudian, tidak ada lagi darah di lubang yang dalam itu. Dalam kehampaan, setetes darah seukuran ujung jari muncul. Ini adalah darah dari jantung seorang Raja Manusia. Tentu saja tidak mungkin ini adalah darah lengkap dari hati seorang Raja Manusia. Karena sudah terlalu lama, bahkan sebagian darah Raja Manusia akan hilang. Terlebih lagi, dengan kekuatan Ye Wu Sheng dan 3 klan, mereka tidak dapat mengekstraksi darah Raja Manusia secara lengkap. Tetesan darah dari jantung seorang Raja Manusia ini mungkin hanya 1/10 dari darah yang keluar dari jantung seorang Raja Manusia utuh. Namun, ketiga klan di daerah terlarang juga kegirangan. Sudah cukup. Mereka hanya membutuhkan sedikit darah jantung Raja Manusia untuk membimbing mereka ke jantung Raja Manusia. Dengan hati seorang Raja Manusia, itu setara dengan memiliki lautan darah hati seorang Raja Manusia.
Jika saripati hati Raja Manusia dapat diekstraksi, itu akan menjadi tonik yang tak tertandingi, yang lebih berharga daripada obat suci apapun. Bahkan orang-orang yang transenden pun akan merasa iri. Siapkan formasi. Simpan setetes darah hati Raja Manusia ini. Seorang ahli alam asal dari ras cahaya utama diperintahkan. Meskipun darah dari jantung Raja Manusia hanya 1/10 dari bentuk aslinya dan sebagian besar energinya telah hilang selama bertahun-tahun, itu tetap bukan sesuatu yang dapat mereka sentuh. Mereka harus menggunakan metode khusus untuk mengumpulkannya. Dia harus menggunakan formasi untuk membantunya. Pada saat ini, sesuatu terjadi. Tetesan darah jantung dari alam Raja Manusia di langit tiba-tiba meledak dengan fluktuasi energi yang mengerikan. Kemudian, meledak dengan keras. Darah di jantung Raja Manusia itu sebenarnya telah meledak dengan sendirinya. Namun, setelah darah jantung Raja Manusia meledak, darah itu tidak sepenuhnya hilang. Sebaliknya, dengan darah jantung Raja Manusia sebagai intinya, darah itu terbagi menjadi benang-benang darah yang tak terhitung jumlahnya. Benang-benang darah jatuh ke tanah seperti jaring laba-laba dan mendarat di lubang yang dalam lagi. Garis-garis darah muncul di tanah. Garis-garis darah ini saling terjalin dan membentuk pola aneh. Bentuknya seperti formasi. Ledakan, ledakan, ledakan. Lalu, tanah mulai bergetar hebat. Inti getarannya berada di tengah lubang yang dalam. Apa yang sedang terjadi? Di manakah darah hati Sang Raja Manusia? Mengapa berubah menjadi darah dan jatuh ke tanah lagi? Formasi yang kita buat juga menghilang. Kenapa tanah tiba-tiba bergetar hebat? Seperti ada sesuatu yang akan keluar dari dalam tanah. Para makhluk dari 3 ras di area terlarang semuanya berseru. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Bahkan ekspresi Ye Unding pun gelap, dia tidak menduga hal ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah bergetar makin hebat, seakan-akan ada sesuatu yang besar hendak menyerbu keluar dari kedalaman tanah. Mungkinkah darah hati Raja Manusia itu menetes di sini dan meresap jauh ke dalam tanah, hingga melahirkan makhluk mengerikan di sini? Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir seperti itu. Kaca. Tiba-tiba, lubang yang dalam itu terbelah dan muncullah sebuah retakan. Begitu retakan ini muncul, retakan itu pun meluas dengan cepat. Retakan itu dengan cepat meluas ke kedua sisi, seolah-olah seluruh bumi sedang terkoyak. Namun, setelah beberapa saat, retakan itu tidak terus meluas dan berhenti. Namun, retakan besar telah muncul di tanah. Cahaya merah darah samar-samar terus merembes keluar dari celah itu. Benang-benang darah di tanah benar-benar berkumpul lagi, membentuk setetes darah. Darah mengalir deras ke dalam celah dan menghilang. Mungkinkah jantung Raja Manusia berada tepat di bawah celah ini? Seseorang berseru. Mata yang lain berkedip, berpikir bahwa itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin. Awalnya area ini disegel. Saat kami memurnikan darah hati Raja Manusia, kami tidak sengaja membuka segel di sini. Darah dari jantung Raja Manusia mengalir dengan sendirinya. Kemungkinan besar darah itu tertarik oleh jantung Raja Manusia. Sungguh teknik yang hebat. Tempat yang paling berbahaya juga merupakan tempat yang paling aman. Siapa yang mengira bahwa hati Raja Manusia disegel di bawah darah hatinya sendiri? 3 klan di tanah terlarang, begitu pula Ye Wu Seng dan yang lainnya, berspekulasi bahwa hati Raja Manusia kemungkinan besar berada di bawah celah ini. Kirim seseorang untuk menyelidiki. Pada akhirnya, ketiga klan memutuskan untuk mengirim beberapa orang ke celah itu untuk menyelidiki. Ada bahaya yang tidak diketahui di celah itu. Mungkin ada krisis besar. Mereka yang masuk harus memiliki tekad untuk mati. Dan EBSCP, ketiga ras telah mengirimkan total 9 orang, 3 orang dari masing-masing ras, dipimpin oleh seorang asal sementara 2 lainnya merupakan dewa penguasa puncak. Tempat ini kemungkinan besar adalah lokasi jantung Raja Manusia. Lu Ming juga membuat keputusan. Dia telah berpartisipasi dalam beberapa pertempuran untuk mendapatkan tubuh Raja Manusia. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, dia merasa bahwa tubuh Raja Manusia harus disegel di sini. Tepat ketika 3 klan di tanah terlarang mengirim orang untuk menyelidiki retakan itu, Lu Ming menyebarkan berita itu. Pesan yang dia kirimkan sangat sederhana. Hati penguasa manusia berada di tanah terlarang 9 elemen. Dia meminta Han Yue, Mulan, dan yang lainnya untuk menemukan cara untuk mengirimkan berita tersebut ke berbagai kekuatan di alam semesta barat. Tak lama kemudian, berita itu sampai ke Han Yue dan Mulan. Kemudian, melalui jaringan masing-masing,
mereka menyebarkan berita tersebut secara berurutan. Pertama, menyebar ke seluruh wilayah Dewa Changqing dengan kecepatan badai. Kemudian, dengan kecepatan yang lebih mencengangkan, menyebar ke 9 klan laba-laba iblis Yin, klan penguasa yang keji, dan yang lainnya. 6 kekuatan besar di alam semesta barat semuanya waspada. Hati Raja Manusia Suanyuan telah lahir. Itu adalah hati seorang Raja Manusia, berapakah harganya? Tentara penghancur langit dan suku manusia surgawi tidak dapat sepenuhnya memperkirakan nilai hati sang Raja Manusia, tetapi bagaimana mungkin makhluk di tanah terlarang tidak mengetahuinya? Kala itu, Raja Manusia Suanyuan sangatlah kuat. Dia seorang diri menghancurkan 2 tanah terlarang dan membunuh banyak dari mereka hingga mereka tidak berani bersuara. Dia tak tertandingi di dunia dan semua ras tunduk padanya. Nilai hati yang ditinggalkan oleh orang seperti itu benar-benar tak terkira. Bab 5050, Dunia disegel di hati Raja Manusia. 6 kekuatan besar di jagat raya barat gempar. Banyak ahli bergegas menuju tanah terlarang 9 elemen. Setelah Luming mengirim pesan, dia terus menunggu secara rahasia. Tidak butuh waktu lama bagi 9 ahli yang memasuki celah untuk menyelidiki untuk keluar. Mereka tampaknya tidak terluka sama sekali. Jelas bahwa mereka tidak menghadapi bahaya apapun di celah itu. Tidak lama setelah ke-9 orang itu keluar, Ye Wusheng dan para prajurit dari 3 klan mulai bergerak. Mereka semua bergegas masuk ke dalam celah. Tentu saja, mereka juga meninggalkan beberapa prajurit untuk berjaga di luar. Jika terjadi sesuatu, mereka dapat segera memberitahu orang-orang di dalam celah. Beberapa hari setelah Ye Unding dan yang lainnya memasuki celah itu, banyak ahli dari 6 kekuatan alam semesta barat telah tiba. Suara mendesing. Sejumlah besar orang muncul di daerah itu. Sial, mengapa ada begitu banyak orang di sini? Apakah saya ketahuan? Orang-orang dari 3 klan yang tinggal di tanah terlarang mengubah wajah mereka. Semua orang, ras cahaya utama, ras iblis Yin, dan ras hamparan luas ada di sini untuk urusan bisnis. Silakan pergi. Seorang ahli timbal balik awal dari suku cahaya utama berteriak, memancarkan aura yang kuat. Lucu sekali. Apakah tanah terlarang 9 elemen itu milik 3 klanmu? Enyahlah. Jika kau mencoba menghentikanku, aku akan mengusirmu. 9 laba-laba iblis Yin, ras jahat ekstrim, dan beberapa ahli lainnya berteriak dingin. Mereka semua adalah makhluk dari tanah terlarang, jadi mereka tidak takut pada ras cahaya utama, ras iblis Yin, atau ras laut luas. Terlebih lagi, mereka memiliki 6 kekuatan utama, sementara pihak lain hanya memiliki 3. Apa yang perlu ditakutkan? Semuanya, berikan aku sedikit wajah agar kita bisa bertemu di masa depan. Kata seorang pakar esensi dari klan hamparan luas. Kalian ingin mengambil hati Raja Manusia untuk diri kalian sendiri, kan? Sungguh lelucon. Wilayah kalian berada di alam semesta timur, namun kalian datang ke alam semesta barat dan ingin mengambil harta karun di sini untuk diri kalian sendiri. Sungguh lelucon. Seorang pakar manusia berteriak dingin, langsung mengungkap masalah hati sang Raja Manusia. Tentu saja, dia punya tujuan melakukan ini. Tujuannya adalah untuk memprovokasi pertempuran antara tanah terlarang di timur dan barat. Ini hanya akan menguntungkan umat manusia. Sebagai perbandingan, tanah terlarang ini terlalu kuat. Ada 5 makhluk dari alam semesta barat dan 3 makhluk dari alam semesta timur. Umat manusia hanya memiliki 1 ahli alam dewa hijau pucat. Jika makhluk-makhluk ini bergabung, umat manusia akan berada dalam masalah besar. Untungnya, makhluk-makhluk di tanah terlarang ini juga berperang satu sama lain. Jika mereka dapat mengintensifkan konflik antara tanah terlarang ini, umat manusia akan memiliki kesempatan untuk bernapas. Seperti yang diduga, semua makhluk di tanah terlarang di alam semesta barat meledak. Makhluk dari tanah terlarang seperti laba-laba iblis 9 Yin dan penguasa yang keji sangatlah jahat dan kejam. Mereka akan melakukan apa saja demi keuntungan mereka sendiri, jadi mengapa mereka peduli dengan ras cahaya utama? Kenapa kau bicara omong kosong begitu dengan mereka? Ayo kita bunuh mereka. Benar sekali. Bunuh siapapun yang mencoba menghentikan kita. Bunuh mereka. Teriak seekor laba-laba iblis Yin 9 dan seorang ahli suku jahat ekstrim saat mereka menyerbu ke arah cahaya utama, iblis Yin, dan suku laut luas. Pada saat yang sama, klan Yin Skyfin dan para prajurit langit gelap juga menyerbu ke dalam celah itu.
Setidaknya ada beberapa ribu orang dari 6 kekuatan utama di alam semesta barat. Di antara mereka, tidak kurang dari 200 ahli alam asal. Ini baru pasukan pertama dari 6 pasukan utama yang tiba. Siapa tahu masih banyak orang yang akan datang. Orang-orang dari 3 ras di daerah terlarang di alam semesta timur tidak dapat menghentikan begitu banyak ahli dari alam semesta barat. Mereka tahu mereka tidak dapat menghentikan begitu banyak ahli, jadi mereka mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan bergegas ke celah itu terlebih dahulu. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan mencari kematian. Mereka sangat lugas dan langsung melarikan diri. Kemudian, mereka menyampaikan berita itu kepada mereka yang telah memasuki celah sebelumnya. Wus! Ribuan pakar dari 6 kekuatan utama di jagat barat juga bergegas memasuki retakan itu. Pada saat ini, Lu Ming juga bergerak. Dia berubah menjadi kilatan petir dan mengikuti kerumunan ke dalam celah. Retakan itu langsung turun dan dia tidak tahu seberapa dalamnya. Di bagian bawah, ada aliran darah merah samar yang konstan. Semakin dalam dia masuk, semakin lebar retakannya. Tidak lama kemudian, penglihatan Lu Ming tiba-tiba melebar. Seperti yang diduga, ada dunia di bawah retakan ini. Lu Ming bergumam. Memang ada benua yang tersegel di bawah retakan itu, membentuk dunianya sendiri. Ini sangat mirip dengan tempat di mana tubuh Raja Manusia disegel. Tubuh seorang Raja Manusia disegel di dalam dunia yang dipenuhi lingkaran cahaya. Itu adalah benua yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya. Dunia Halo awalnya disegel di medan perang Qianqiu. Ketika dunia Halo muncul, ia dengan paksa menghancurkan benua utama di medan pertempuran 1000 tahun. Dia tidak terkejut melihat bahwa hati Raja Manusia juga disegel di sebuah benua. Mungkin, tubuh Raja Manusia terlalu luar biasa, dan hanya segel jenis ini yang bisa aman. Orang yang telah menyegel tubuh Raja Manusia telah melalui banyak masalah. Dunia di bawah retakan itu sangat besar. Lu Ming menyebarkan kesadaran spiritualnya tetapi dia tidak dapat menemukan tepinya. Orang-orang yang berbondong-bondong datang semuanya berbondong-bondong ke berbagai arah. Siapapun yang dapat menemukan jantung Raja Manusia terlebih dahulu harus bergantung pada keberuntungan mereka. Ribuan orang dengan cepat menghilang dari dunia yang luas ini. Lu Ming juga memilih arah yang acak dan terbang dengan cepat. Pada saat yang sama, ia menyebarkan indera spiritualnya untuk melihat sekeliling dan waspada terhadap bahaya apapun. Namun, dunia ini benar-benar berbeda dari dunia yang menyegel tubuh Raja Manusia. Dunia Halo yang menyegel tubuh Raja Manusia itu penuh dengan kehidupan. Ada banyak binatang buas yang hidup di dalamnya, termasuk banyak binatang buas yang saling membalas dengan kuat. Lu Ming kini mengerti bahwa binatang buas itu mirip dengan ras iblis. Mereka juga ada di alam semesta purba. Secara tegas, mereka adalah ras iblis yang belum mengembangkan kecerdasan spiritual mereka. Mereka kuat tetapi memiliki kecerdasan spiritual yang rendah. Mereka disebut binatang buas. Namun, meskipun benua di depannya tidak mati, tidak ada makhluk hidup di sana. Sekalipun mereka kadang-kadang bertemu dengan beberapa makhluk hidup, mereka hanyalah binatang buas biasa dengan kekuatan rendah. Lu Ming terbang cukup lama dan tidak menemukan binatang buas yang kuat. Tiba-tiba, Lu Ming yang sedang terbang berhenti. Itu karena dia baru saja merasakan bahaya yang mengerikan. Ada makhluk hidup yang kuat bersembunyi dalam kegelapan yang menyimpan dendam kuat terhadapnya. Siapa ini? Tatapan mata Lu Ming menyapu ke sekelilingnya dan dia berteriak dengan dingin. Indra spiritualmu cukup tajam. Disertai tawa dingin, riak-riak muncul di kehampaan, lalu sebuah sosok muncul entah dari mana. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah ungu yang indah. Rambutnya yang seputih salju disisir rapi, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Lu Ming. Ras manusia. Orang ini adalah manusia, bukan makhluk dari daerah terlarang. Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli alam asal. Siapakah Liu Weiyang dan Pang Xiao bagimu? Lu Ming bertanya. Hanya Liu Weiyang dan anggota keluarga Pang Xiao yang ingin membunuhnya. Sedangkan yang lainnya, Lu Ming tahu bahwa dia tidak menyinggung mereka dan tidak ada alasan bagi mereka untuk memiliki niat membunuh yang kuat terhadapnya. Bab 5051, masih ada penyergapan. Pang Xiao adalah cucu klanku. Kata tetua berambut putih itu. Tatapan matanya dingin, seperti dua sinar cahaya pedang yang ingin menembus Lu Ming. Seperti yang diduga, itu ada hubungannya dengan Pang Xiao. Saat itu, dia telah mengetahui bahwa pendukung Pang Xiao bukanlah masalah kecil.
Ada sebanyak 5 atau 6 ahli timbal balik, dan salah satunya bahkan di atas timbal balik. Garis keturunan Pang Xiao dianggap kuat bahkan di antara para ahli alam Dewa Changqing. Sekarang setelah ahli alam asal mula telah terbangun, begitu pula seseorang dari keluarga Pang Xiao. Akan tetapi, dia tidak menyangka akan segera melirik Lu Ming. Lu Ming, kamu berani membunuh Pang Xiao. Pria tua berambut putih itu berteriak dingin. Dia mengedarkan energi asalnya, dan tubuhnya ditutupi lapisan energi hijau. Niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Sebenarnya, dia sudah lama mengincar Lu Ming. Dia berada di tempat kejadian ketika si Tianteng menerobos dan dia telah melihat Lu Ming. Namun, saat itu, dia tahu betul bahwa ini bukan saatnya untuk bertindak. Bahkan ketika Lu Ming kembali ke wilayah suci Changqing, ini bukan saatnya untuk bertindak. Bakat Lu Ming terlalu kuat. Dia telah menembus batas 4 kali dan menjadi yang pertama dalam ras manusia. Dengan bakat seperti itu, asal-usul alam Dewa Changqing tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan Lu Ming terbunuh. Dia tahu bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk bertindak, entah itu di tempat si Tianteng sedang menerobos atau di alam Dewa Changqing. Oleh karena itu, ia telah menunggu secara rahasia, dan kesempatan itu akhirnya tiba. Tanah 9 elemen adalah sebuah kesempatan. Setelah memasuki celah itu, dia bersembunyi di sekitarnya. Ketika akhirnya melihat Lu Ming masuk, dia mengikutinya secara diam-diam dan mencari kesempatan untuk menyerang. Namun, dia tidak menyangka Lu Ming memiliki indera yang tajam. Dia hanya memperlihatkan sedikit auranya dan Lu Ming sudah merasakannya. Karena dia sudah terdeteksi dan serangan diam-diamnya gagal, dia akan menyerang langsung. Jadi bagaimana jika dia menerobos batas 4 kali? Dia tetap akan mati. Asyik, tetua berambut putih itu tiba-tiba bergerak. Dia terlalu cepat. Seperti kilat hijau, dia menyerang Lu Ming. Telapak tangan hijau melesat ke arah Lu Ming. Kekosongan itu runtuh dan tersapu oleh kekuatan telapak tangan itu, menyerbu ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang mengerikan. Ada sarung tangan hijau di telapak tangan hijau yang memancarkan kilau metalik. Tidak diragukan lagi, itu adalah senjata surgawi tingkat asal. Makhluk-makhluk di tanah terlarang memiliki fondasi yang dalam dan tidak kekurangan senjata surgawi tingkat asal. Hampir semua makhluk di alam asal memiliki senjata surgawi tingkat asal. Mereka tidak semiskin suku manusia surgawi dan pasukan penghancur surga, yang memiliki lebih dari setengah asal mereka tetapi tidak memiliki senjata surgawi tingkat asal. Hanya asal-usul senjata dewa tingkat asal yang merupakan asal-usul sejati dan memiliki kekuatan tempur yang dahsyat. Asyik, Lu Ming mengayunkan tombak Ares dan meledakkannya, bertabrakan dengan telapak tangan hijau. Pada titik tabrakan, kekosongan meledak, berubah menjadi kekacauan dan kebingungan. Seketika mereka berdua mundur bersamaan, lalu dengan cepat bertarung lagi. Usneas memiliki keterampilan yang hebat. Tetua berambut putih itu menggunakan jurus pamungkasnya. Setiap jurusnya sangat mengerikan. Ini adalah teknik aslinya. Setiap jurusnya mengandung niat membunuh yang mengerikan. Dia ingin menghancurkan Lu Ming hingga berkeping-keping. Tetua berambut putih itu jelas bukan makhluk asal biasa. Dia telah memahami teknik asal-usulnya sendiri dan memiliki senjata surgawi tingkat asal-usul. Kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada makhluk asal yang paling lemah. Kala itu, ketika 3 klan tanah terlarang dan Ye Wu Seng menyerang tentara penghancur langit, asal-muasal tentara penghancur langit terbangun dan menjadi supremasi asal api bintang. Dan EBSP, namun, dia adalah yang terlemah dari semua energi asal. Dia belum memahami teknik asal apapun, juga tidak memiliki senjata surgawi tingkat asal. Pada awalnya, dia hanya bisa melawan dewa-dewa yang tak tertandingi. Dan EBSP, asal-usul seperti supremasi asal api bintang hanya setara dengan dewa penguasa yang tak terkalahkan. Adapun tetua berambut putih, dia telah memahami teknik asal-usul dan memiliki senjata surgawi tingkat asal-usul. Kekuatan tempurnya sangat kuat, jauh melampaui kekuatan dewa surgawi yang tak terkalahkan. Lu Ming sebenarnya sedang ditekan sesaat. Tidak heran tetua ini begitu percaya diri. Tidak peduli seberapa kuat seorang master surgawi, bahkan jika dia telah menembus batas 4 kali, lalu kenapa? Fondasinya terlalu lemah. Wah, dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lebih dari 10 jurus. Lu Ming terkena. Bahunya terkena telapak tangan dan hampir hancur. Tulangnya retak, dan dagingnya beterbangan di mana-mana. Darah mengalir keluar. Lu Ming mundur dengan cepat. Mau kemana kamu?
Hari ini adalah hari kematianmu. Pria tua berambut putih itu berteriak dan berlari dengan kecepatan penuh ke arah Lu Ming. Dia bertekad untuk membunuh Lu Ming hari ini. Itu karena dia juga sangat takut. Bakat Lu Ming terlalu mengerikan. Begitu dia berhasil menembus alam asal, kekuatan tempurnya akan mengejutkan. Misalnya, si Tianteng hampir tak terkalahkan di alam asal tahap awal. Dia tidak menyangka kalau Lu Ming akan seperti si Tianteng, yang mampu menerobos malapetaka besar asal-usul. Namun, jangan lupa bahwa hanya ada beberapa ratus tahun tersisa hingga akhir malapetaka asal mula utama. Mengingat bakat Lu Ming, sudah pasti ia akan menerobos ke asal mula setelah beberapa ratus tahun. Begitu Lu Ming berhasil menembus asal-usulnya, kekuatan tempurnya akan lebih unggul darinya. Oleh karena itu, ia dapat membunuh Lu Ming sekarang daripada di masa mendatang. Lu Ming berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya dan menggunakan segala cara, tetapi ia tetap tidak berdaya. Ia terus mundur dan setelah lebih dari 10 gerakan, ia terkena serangan lagi. Separuh tubuhnya retak dan ia terus batuk darah. Auranya lemah. Hahaha, Pang Luo, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Lu Ming sudah terluka parah dan hampir mati. Tidak perlu melakukan serangan diam-diam. Ayo serang bersama dan bunuh dia dengan cepat. Kita tidak ingin menarik perhatian orang lain. Malam yang panjang penuh dengan masalah. Suara tetua berambut putih itu terdengar. Asyik. Sinar cahaya pedang melesat keluar dari sisi kanan Lu Ming dan menyerangnya. Cahaya pedang itu dingin dan membelah ruang. Itu sangat mengerikan. Tanpa diragukan lagi, ini adalah asal-usul yang lain. Sudut bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Seperti yang diharapkan, masih ada orang-orang kuat dari garis keturunan Pang Xiao dalam kegelapan. Garis keturunan Pang Xiao memiliki 5 hingga 6 ahli alam asal. Secara umum, makin jauh seseorang maju dalam resiprositas, makin sulit pula untuk menerobosnya. Dengan demikian, para pembudidaya timbal balik awal adalah yang paling umum di antara mereka yang berada di alam asal. Semakin jauh seseorang maju, semakin sedikit yang mereka miliki. Garis keturunan Pang Xiao memiliki 5 atau 6 ahli timbal balik. Seharusnya tidak hanya ada satu ahli timbal balik awal. Lu Ming selalu menduga ada orang yang menyergap. Dia benar. Ada satu orang lagi yang bersiap menyergap, bersiap untuk melancarkan serangan diam-diam. Sekarang Lu Ming terluka parah dan hampir mati, tidak perlu ada penyergapan. Orang ini langsung bergegas keluar dan ingin bergabung dengan tetua berambut putih untuk membunuh Lu Ming sesegera mungkin. Namun, Lu Ming tidak panik sama sekali. Semua ini hanya ilusi. Dia melakukannya dengan sengaja. Kalau tidak, dengan kekuatan hidupnya, bagaimana dia bisa begitu mudah terluka hingga meninggal? Dia dapat dengan mudah pulih dari cedera ringan seperti itu. Dan sekarang, kekuatan hidupnya bahkan lebih mengerikan. Itu tidak bisa diukur dengan akal sehat. Dia mengedarkan energi asal yang terlarang dan setiap sel dalam tubuhnya bersinar. Luka-luka Lu Ming sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, tubuhnya membesar dengan cepat. Dalam sekejap, ia menjadi raksasa setinggi 30 kaki. Teknik asli. Lu Ming akhirnya mengeluarkan teknik aslinya. Dia tidak menggunakan teknik aslinya saat bertarung dengan tetua berambut putih. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kelemahan sehingga lawan akan memandang rendah dirinya dan menipu orang yang bersembunyi di kegelapan. Sekarang, Lu Ming telah mencapai tujuannya. Melihat Lu Ming terluka parah dan hampir mati, tetua berambut putih itu sudah meremehkannya. Ia mengira Lu Ming tidak mungkin memiliki kekuatan untuk melawan. Ia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk bertahan.